Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Timothy Wakil Aditya Stara. Nama saya Dinja Mumtaz Setiadi. Saya Muhammad Rizky Pratama. Saya Muhammad Hasan Al-Fadri. Saya Aruna Wilson. Saya M. Haris Saprinda. Saya Lima Angga. Saya Andi Kota Samuna. Saya Yogi Sabda saya. Nama saya Muhammad Adrian Ramadan. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai negara demokrasi. Silahkan menyaksikan. Hari ini, 30 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa kelam dalam sejarah pers Indonesia. Majalah Tempo dibredel. Apa yang menyebabkan majalah Tempo dibredel? Yuk langsung aja kita bahas di Paham Lebih Dalam. Sebelum pembredelan pada 1994, Tempo pernah dibredel pada 1982 karena majalah Tempo mengkritik rezim Orde Baru dengan mesin politik golongan karya atau Golkar. Akhirnya setelah melakukan negosiasi, majalah Tempo bisa terbit kembali. Setelah pembredelan pertama, majalah Tempo kembali dibredel bersama media lainnya, yaitu majalah Editor dan tabloid Detik. Alasan pembredelan kedua, Tempo kembali menerbitkan berita yang mengkritik pemerintah. Pemberitaan Tempo dianggap mengganggu stabilitas nasional oleh Orde Baru karena mengkritik Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie yang membeli 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur. Setelah Soeharto lengser pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini. Sekarang, Tempo meluncurkan uji coba wajah baru Tempo Digital. Baik, untuk mengawali perbincangan kali ini soal kebebasan pers dan berekspresi, kita harus mengetahui definisi apa sih pengertian kebebasan pers dan berekspresi itu sendiri. Jadi kebebasan pers dan berekspresi secara sederhana adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, ide, informasi, dan kritik melalui media apapun tanpa takut dibatasi atau terkena hukuman. Dalam tanda kurung, selama tidak melanggar hukum. Selanjutnya kita sudah mengetahui definisinya apa kan. Kemudian kita harus tahu juga apa sih definisi kebebasan pers dan berekspresi dalam perspektif hukum. Dalam hukum sendiri, kebebasan pers dan berekspresi adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi maupun peraturan undang-undang yang menjamin setiap orang dapat mengemukakan pendapat secara bebas, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain serta ketertiban umum. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga apa dasar filosofis adanya kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Kebebasan berpendapat berasal dari perwujudan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk berpikir dan merdeka. Dalam negara demokrasi, kebebasan ini menjamin syarat utama agar rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dasar hukum, kebebasan pers, dan berekspresi di Indonesia. Sebuah hak yang harus dijamin oleh hukum, namun dalam kenyataannya, pembatasan terhadap media pernah mengalami tekanan yang serius. Salah satu contoh paling bersejarah adalah pemberhentian paksa majalah Tempo oleh pemerintah pada tahun 1994. Sebuah peristiwa yang menjadi simbol kuat adanya pembatasan kebebasan pers di masa Orde Baru. Pertanyaannya, adakah dasar hukum terhadap kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia? Tentunya, secara konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan mengakses informasi. Namun kenyataannya, sejarah mencatat adanya berbagai bentuk pembatasan terhadap media, seperti yang terjadi pada majalah Tempo, yang pada saat itu dilarang terbit setelah mempublikasi laporan kritis mengenai kebijakan pemerintah dalam pembelian kapal perang bekas. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8E Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini mencakup bahwa hak media untuk menyuarakan pandangan, termasuk pandangan yang kritis terhadap penguasa. Sementara itu, Pasal 28F menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta menyampaikan melalui berbagai media. Maka, apabila sebuah media dilarang, itu bukan hanya pelanggaran terhadap jurnalis, tetapi juga terhadap hak publik untuk menerima informasi. Peristiwa pelanggaran Tempo menjadi salah satu pemantik utama lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini lahir di era reformasi dan secara tegas menolak segala bentuk sensor, intervensi, atau pembatasan terhadap kebebasan pers. Dalam undang-undang
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia dan bahwa pers memiliki hak untuk menyampaikan informasi secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Tak hanya tingkat nasional, Indonesia juga memiliki komitmen internasional untuk melindungi kebebasan berekspresi, salah satunya melalui ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Konvenan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, termasuk negara. Penghentian paksa terhadap majalah Tempo pada tahun 1994 menunjukkan bagaimana kebebasan pers pernah dikekang secara serius. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tanpa pers yang bebas adalah demokrasi yang pincang. Jadi, perlunya memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Tetapi tetap harus waspada karena kebebasan pers bukanlah suatu yang bisa dianggap selesai, melainkan harus terus dijaga. Mari kita dukung jurnalisme dan independen dan pastikan suara-suara kritik tidak dibungkam. Demikianlah penjelasan mengenai dasar hukum dan undang-undang dalam kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. Baik, di sini saya Remia ingin melanjutkan materi mengenai pers dan fokusnya terhadap demokrasi dan hukum. Jadi kebebasan pers itu merupakan salah satu pilar penunggak utama atas lahirnya demokrasi yang baik, di mana dengan kebebasan pers masyarakat dapat memperoleh berita-berita dan menyaring berita-berita secara lebih baik, lebih jujur, dan berimbang. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Bisa dibilang pers menjadi sangat penting karena dia menjadi sarana pemberi informasi terhadap informasi-informasi masyarakat, terkhususnya mengenai pemerintah, di mana masyarakat dapat mengawasi pemerintah secara langsung lewat pers ini dan dapat menyaring informasi untuk bisa menetapkan pilihan yang baik dan tidak dimonopoli oleh pemerintah. Dalam konteks negara hukum, pers dapat memperoleh peran sebagai penyaring aspirasi dan pelindung prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Fungsi ini mencakup mengenai integrasi kasus-kasus pelanggaran hukum, menyuarakan hak korban dan ketidakadilan, serta menekan aparat hukum agar bekerja dengan baik dan tidak sewenang-wenang. Itulah sebabnya pers itu mendapat julukan seperti watchdogs atau anjing penjaga demokrasi, di mana perannya itu adalah menjaga agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, di mana dia akan mengawasi semua kegiatan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pers dapat menjalin atau menyaring sebuah liputan atau peliputan yang objektif, sehingga menjaga keseimbangan antara penguasa dan rakyat. Istilah watchdog ini lebih kepada posisi pers itu sendiri di antara masyarakat dan pemerintah, menjadi pengawas antara kedua belah pihak dan penyampai aspirasi serta memastikan kedua belah pihak tidak menyalahgunakan wewenang masing-masing. Kasus Tempo 1994. Latar belakang. Kasus peredaran majalah Tempo tahun 1994 merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia. Kejadian ini mencerminkan bagaimana kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menggunakan kewenangannya untuk membatasi kritik media terhadap pemerintah. Wewenangnya untuk membatasi kritik media terhadap Berikut rincian latar belakangnya. Pertama, kronologi awal. Laporan majalah Tempo tentang pembelian kapal perang. Pada pertengahan 1994, Tempo menerbitkan laporan investigatif yang mengkritisi kebijakan Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Jenderal Purn Edi Surajat, yang membeli kapal perang bekas dari Jerman Timur. Beberapa hal yang dikritisi dalam laporan tersebut antara lain adalah inefisiensi anggaran. Tempo mengungkap bahwa kapal-kapal tersebut sudah tua dan pembeliannya dianggap dapat mengamburkan uang negara. Kurangnya transportasi. Proses pembelian dinilai tertutup dan tidak melibatkan pengawasan publik. Selanjutnya, motif politik dan ekonomi. Ada dugaan bahwa keputusan ini bukan semata-mata untuk memperkuat pertahanan, melainkan ada motif lain yang menguntungkan kelompok tertentu. Laporan ini menjadi perhatian besar masyarakat karena menyinggung pengelolaan keuangan negara dan ketidakberesan di tubuh pemerintahan. Kedua, respons pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang dikenal otoriter dan sangat sensitif terhadap kritik bereaksi keras terhadap pemberitaan ini. Tindak lanjut pemerintah antara lain: Menteri Penerangan saat itu, Herman Soeharto, mengeluarkan keputusan untuk mencabut surat izin usaha penerbitan pers milik majalah Tempo pada tanggal 21 Juni 1994. Selain Tempo, dua media lain yang juga kritis, Detik dan Editor, turut dibredel. Alasan resmi pemberedelan adalah karena ketiga media tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dan membahayakan stabilitas nasional. Namun secara substansi, langkah ini sebenarnya bertujuan untuk membungkam suara kritis dan mempertahankan kekuasaan tanpa kontrol publik. Dampak langsung dari kasus ini: perlawanan jurnalis. Banyak jurnalis dari Tempo yang kemudian membentuk aliansi jurnalis independen sebagai bentuk protes terhadap pembungkaman kebebasan pers. Peningkatan kesadaran publik. Kasus ini mendorong banyak masyarakat untuk lebih sadar pentingnya kebebasan pers dalam menjaga demokrasi. Terus, simbol perlawanan. Tempo dan kasus pemberedelannya menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme. Ketiga, catatan kontekstual. Kasus pemberedelan Tempo tidak bisa dilepaskan dari karakteristik rezim Orde Baru yang mengutamakan stabilitas politik dan keamanan dengan cara mengontrol informasi publik, melihat pers bukan sebagai watchdog,
demokrasi, melainkan sebagai alat propaganda untuk memperkuat legitimasi pemerintah. Pemberedelan majalah Tempo pada tanggal 1 Juni 1994 dilakukan dengan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers oleh Menteri Penerangan Harmoko melalui SK nomor 123 /KEP/Menpen /1994. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pers. Pemerintah Orde Baru menggunakan alasan keamanan negara dan menjaga stabilitas politik sebagai justifikasi hukum. Namun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan bersuara dan berekspresi yang diatur di dalam konstitusi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan kemudian pasal 28F setelah amandemen yang kedua pada tahun 2000, yang dimana menjamin hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, serta melanggar Undang-Undang Pers nomor 21 tahun 1982 yang berlaku hingga saat ini. Meskipun dalam undang-undang ini masih memberi ruang kontrol yang sangat besar untuk pemerintah. Dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan dalam pasal 28F setelah amandemen yang kedua tahun 2000 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Kemudian, saya akan menjelaskan peran dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin dan juga melindungi kebebasan pers di Indonesia, terutama dalam konteks negara hukum yang demokratis. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK bertindak sebagai benteng terakhir dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan juga memperoleh informasi. Melalui berbagai putusannya, MK telah memberikan perlindungan nyata terhadap media dan juga jurnalis dari potensi kriminalisme, serta mendorong praktik jurnalisme yang bertanggung jawab. MK juga berperan aktif dalam mencegah agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. Seperti yang terjadi dalam kasus pemberedelan majalah Tempo pada tahun 1994. Dengan demikian, kehadiran MK sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan juga perlindungan terhadap kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial dan juga menghormati hak-hak orang lain. Dalam negara demokrasi pada era digitalisasi informasi saat ini, peran MK sangat-sangat penting dalam kebebasan pers yang tidak hanya untuk menjamin kebebasan itu sendiri, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap hidup, transparan, dan juga berpihak kepada yang benar. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran Dewan Pers dalam sengketa pers, fungsi mediasi dan etika jurnalistik, kasus Tempo dan relevansinya terhadap sistem Dewan Pers saat ini. Yang pertama, ada peran Dewan Pers dalam sengketa pers. Dewan Pers memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, penyelesaian sengketa pers melalui mediasi, pemberian pernyataan penilaian dan rekomendasi atau PPR, dan yang ketiga adalah perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Yang kedua ada fungsi mediasi dan etika jurnalistik. Fungsi mediasi terdiri dari alternatif penyelesaian non-litigasi, yaitu mediasi yang dilakukan Dewan Pers mencegah perkara pers dibawa ke ranah pidana atau perdata. Yang kedua ada proses damai, yaitu mendorong kesepakatan bersama tanpa tekanan hukum. Yang ketiga ada restoratif, meningkatkan kesadaran etik, memberi ruang klarifikasi, hak jawab atau ralak. Selanjutnya ada etika jurnalistik. Etika jurnalistik ini diatur dalam Kode Etik Jurnalistik atau KEJS yang menjamin berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk, menghormati privasi, menghindari diskriminasi dan tidak menyuap, dan menyediakan ruang klarifikasi bila terjadi kekeliruan. Yang ketiga ada kasus Tempo dan relevansinya. Kasus Tempo memberitakan dugaan keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi atau konflik kepentingan. Pihak yang dirugikan melaporkan ke polisi. Tempo menegaskan bahwa karya tersebut adalah produk jurnalistik dan memohon penyelesaian lewat Dewan Pers. Respon Dewan Pers,
menilai bahwa pemberitaan tersebut adalah karya jurnalistik dan menganjurkan penyelesaian melalui hak jawab atau koreksi, bukan lewat kriminalisasi. Dalam beberapa kasus, Dewan Pers mengeluarkan PPR yang membela media jika etika telah dijalankan secara benar. Relevansi terhadap sistem Dewan Pers saat ini. Yang pertama ada penguatan fungsi mediasi, menegaskan pelindungan pers. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu batasan kebebasan pers menurut hukum dan perbandingan antara kebebasan pers di Indonesia dengan negara lain. Di Indonesia sendiri, kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Meskipun demikian, kebebasan pers tentunya dibatasi oleh regulasi lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Contohnya fitnah dan pencemaran nama baik itu bisa diberikan sanksi pidana baik melalui KUHP ataupun UU ITE. Selain itu, penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan juga dilarang keras. Media yang membuat konten berupa sara atau bernuansa sara bisa diproses secara hukum karena dianggap berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks keamanan negara, pers dilarang menyebarkan informasi berupa rahasia negara yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Jika kita bandingkan dengan negara lain, pendekatan terhadap kebebasan pers bisa sangat berbeda. Kita ambil contoh Amerika Serikat. Kebebasan pers di sana secara kuat diperkuat oleh amandemen pertama konstitusi yang membuat pemerintah tidak mudah membatasi media, bahkan dalam hal ujaran kebencian sekalipun. Namun dalam kasus fitnah atau libel, individu tetap bisa menuntut media secara perdata meskipun dengan standar pembuktian yang sangat tinggi terutama bagi tokoh publik. Selanjutnya, saya, Muhammad Rizky Pratama, akan menyampaikan tentang reformasi tahun 1998 dan dampaknya bagi kebebasan pers. Tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru. Rezim Orde Baru runtuh dan rakyat menaruh harapan besar pada era reformasi. Tapi, lebih dari sekadar perubahan pemimpin, reformasi membawa satu hal penting, yaitu kebebasan pers. Nah, di masa Orde Baru, kebebasan pers adalah mimpi. Media diawasi ketat, kritik terhadap pemerintah bisa berujung pemberedelan. Majalah Tempo adalah contohnya. Pada tahun 1994, pemerintah mencabut izin terbitnya hanya karena memberitakan sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah. Namun, semua berubah setelah reformasi. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 disahkan. Sensor dan pemberedelan tak lagi diperbolehkan. Pers kini punya hak untuk menyuarakan kebenaran. Setelah itu, Tempo pun kembali terbit menjadi simbol kemenangan demokrasi dan kebebasan berbicara. Media mulai tumbuh subur, kritik terhadap pemerintah tak lagi tabu. Jurnalisme investigatif mulai berkembang, membuka ruang diskusi, kontrol sosial, dan transparansi. Kini, pers Indonesia jauh lebih bebas dibanding masa lalu. Namun, tantangan baru muncul, tekanan politik, kekerasan terhadap jurnalis, hingga jeratan UU ITE yang bisa membungkam suara. Reformasi adalah perjuangan, dan kebebasan pers adalah salah satu hasil terbesarnya. Tugas kita hari ini adalah menjaga ruang itu tetap terbuka. Karena tanpa pers yang bebas, demokrasi tak akan pernah utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu negara demokrasi, suara seharusnya tidak patut untuk dibungkam. Namun pada kenyataannya, bersuara tentang kebenaran terkadang menimbulkan suatu ancaman. Seperti salah satu kasus yang dialami oleh salah satu media, yaitu Tempo. Tempo bukanlah media baru dalam dunia jurnalisme. Mereka dikenal sangat berani, kritis, dan tajam dalam menyuarakan hal-hal yang sering atau yang tidak enak kita dengar. Tapi justru keberanian itu menimbulkan atau menjadikan itu sebagai satu ancaman terhadap Tempo. Seolah para pengancam ini mengatakan, berhentilah bersuara. Tapi yang perlu kita renungkan di sini, bukan sekedar serangan terhadap satu media, tapi ini adalah bentuk ancaman terhadap kebebasan pers, terhadap hak masyarakat untuk tahu, dan terhadap semangat demokrasi itu sendiri. Ketika jurnalis dibungkam, yang dirampas bukan hanya suara mereka, tapi juga akses kita terhadap suatu kebenaran. Juga kita hidup di zaman informasi, tapi sayangnya tidak semua informasi bisa dipercaya. Disinilah media seperti Tempo memainkan peran penting sebagai penjaga, dari pengawas dan penanya,
dari mereka diserang karena melakukan tugas itu, maka apa yang sebenarnya oknum sembunyikan? Apa yang sebenarnya oknum pertahankan? Refleksi dari kasus ini membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa kebebasan tidak datang tanpa tantangan, tapi membiarkan ketakutan menang hanya akan membuka pintu bagi lebih banyak pembungkam. Kita harus berdiri bersama mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Bukan karena mereka selalu sempurna, tapi karena tanpa mereka kebenaran bisa senyap, hilang. Dan pada akhirnya kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Jika kebenaran dibungkam hari ini, siapa yang akan membela suara kita esok hari nanti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami dapat memberi manfaat untuk orang banyak. Terima kasih telah menyaksikan. Kami tutup. Audio Jungle.